mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Surabaya Angkatan 3 tahun 2023. Hari ini Rabu tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran di SMP Negeri 1 Samalanga untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi perbandingan senilai. Berikut video praktik pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Apa kabarnya hari ini? Baik. Siap untuk belajar? Siap. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan senilai. Oke, sebelum belajar, mari sama-sama kita baca doa terlebih dahulu. Coba, Ibu pimpin baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku faham dan pengertian yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya dan Allah berikan kepada kita kemudahan untuk memahami pelajaran yang akan kita belajar sebentar lagi. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak mau cek dulu, ada nggak yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, hadir semua ya? Ya, alhamdulillah kalau ada semua. Bapak harap untuk kedepannya setiap hari seperti ini ya. Semoga tidak ada yang tidak hadir. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan kita dapat melaksanakan proses belajar mengajar setiap hari seperti ini. Ya. Oke. Materi kita hari ini adalah perbandingan senilai. Jadi sebelum kita belajar tentang perbandingan senilai, terlebih dahulu kita harus pahami dulu bagaimana tentang materi-materi sebelumnya ya, yang sudah pernah kita pelajari, misalnya tentang pecahan. Masih ingat kan pecahan? Masih. Oke. Yang pertama, cara menyederhanakan pecahan. Ini berkaitan dengan perbandingan senilai. Kita tuliskan 8/6 seperti ini. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 4/3. Ada yang tahu nggak? Dari mana datangnya 4/3? Dibagi. Oke. Dibagi dengan bilangan apa? Dengan bilangan sama-sama dibagi dengan 2. Oke, ini adalah sama-sama dibagi dengan 2. 8 bagi 2 sama dengan 4, 6 bagi 2 sama dengan 3. Sehingga perbandingan ini menjadi 4/3. 4/3. Jadi untuk menyederhanakan perbandingan, kita bisa gunakan bilangan yang sama. Kita bagi pembilang dengan bilangan 2 dan penyebut dengan bilangan 2. Kemudian satu lagi mengenai aljabar. Aljabar juga ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari sekarang. Misalnya Bapak tulis seperti ini, X tambah 4 sama dengan 10.
10. Berapakah nilai X? Coba tunjuk tangan. Oke, berapa? 6. Benar, 6? Ya. X tambah 4 sama dengan 10. X sama dengan, cara penyelesaian seperti ini. 10 dikurangi 4. X sama dengan 6. Jadi nilai X adalah 6. Oke, bagus sekali. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menentukan nilai dari perbandingan senilai. Ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyelesaikan permasalahan perbandingan senilai yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Cara nanti untuk supaya mudah kita pahami materi kita hari ini, coba kalian perhatikan video yang ada di layar. Coba sama-sama diperhatikan. Hai, aku Gila. Yuk, belajar bareng aku. Hari ini, kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Apa sih perbandingan senilai itu? Ayo kita ikut Tony membeli donat ke toko kue. Harga satu buah donat adalah Rp4.000. 3 donat 12.000. Dan berapakah harga 5 donat? Apakah lebih mahal atau lebih murah ya? Pasti lebih mahal, bukan? Nah, benar saja, uang yang harus kita bayarkan dari 5 buah donat adalah Rp20.000. Kira-kira apa yang bakal kita ambil dari peristiwa tadi? Nah, semakin banyak barang yang kita beli, maka semakin banyak pula uang yang harus kita keluarkan. Sekarang kita lanjut ke peristiwa yang kedua. Sebuah mobil memerlukan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 12 km. Jika jaraknya ditempuh 96 km, kira-kira berapa liter bensin yang diperlukan? Yuk kita bahas bersama-sama. Perhatikan tabel berikut. Dari tabel kita bisa menuliskan 1/12 sama dengan N/96. N adalah bensin per liter. N sama dengan 96/12 dan kita dapatkan N sama dengan 8. Maka bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 96 km adalah 8 liter. Nah, dari dua peristiwa tadi dapat kita simpulkan bahwa perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih yang jika suatu variabelnya bertambah maka variabel yang lain pun juga bertambah. Kita dapat tuliskan dengan rumus A1/B1 sama dengan A2/B2. Oke, tadi sudah diperhatikan videonya ya. Bagaimana kira-kira? Bisa dimengerti? Alhamdulillah. Selanjutnya coba perhatikan ini permasalahan yang ada di PowerPoint ya. Nah, ini coba perhatikan. Pernahkah kalian membeli minuman kaleng? Jika kalian membeli 4 kaleng dengan harga 28.000, berapakah jumlah uang yang harus kalian keluarkan jika membeli 12 minuman kaleng? Jadi kita bisa selesaikan permasalahan ini dengan menggunakan perbandingan senilai. Nah, caranya nanti akan kita pelajari di LKPD yang akan kita beberapa saat lagi. Menurut pertanyaan? Bagaimana cara kita menghitung harga tersebut? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaan dulu. Bagaimana cara kita menghitung harga Milo tersebut? Nah, cara menghitung harga Milo tersebut, kita bisa gunakan perbandingan senilai yang sudah dijelaskan seperti di video tadi, ya. Nanti untuk lebih jelasnya soal ini akan kalian selesaikan di LKPD yang akan Bapak berikan. Jadi ini tidak Bapak selesaikan sekarang, ya, supaya nanti kalian bisa menemukan sendiri jawabannya. Berapa harga dari Milo tersebut, ya.
Ada lagi pernah ada? Oke, coba. Kenapa dikatakan sebagai perbandingan senilai? Oke, bagus sekali. Jadi, kenapa permasalahan ini dikatakan sebagai perbandingan senilai? Ingat di awal video tadi ada disebutkan perbandingan senilai seperti ini, ya. Jadi, perbandingan, kenapa ini dikatakan dengan perbandingan senilai? Jadi perbandingan senilai dikatakan dengan perbandingan senilai jika besaran A bertambah, maka besaran B juga bertambah. Dan sebaliknya, jika besaran A berkurang, maka besaran B juga berkurang. Nah, coba diperhatikan di permasalahan ini. Jika kita membeli 4 kaleng dengan harga 28.000, maka ketika kita membeli 12 kaleng, kira-kira uangnya bertambah atau berkurang? Bertambah, bukan berkurang, dia bertambah. Nah, kalau sebaliknya, kalau pertama kita membeli 4 minuman kaleng dengan harga 28.000, tapi hari ini kita membelinya 2 minuman. Oke, untuk lebih mudah kalian pahami perbandingan senilai, sekarang Bapak buat kelompok. Nah, coba kalian duduk menurut kelompok kalian masing-masing seperti yang sudah kita atur kemarin. Coba duduk per kelompok masing-masing. Ya, satu kali PC. Ya, PC. Teman-teman, 2 kali 2.000 berapa? Jawabannya jadi harga 24.000. Bisa kompromi ya. Arif. Iya. Apa hasilnya? Iya. Itu jawabannya. Iya. Kemudian lanjutkan untuk mencari harga 24.000. Coba. Ya. Yang lain yang nggak paham mereka sama yang nomor 2 itu membandingkan saja. Bukan hitam, pensil hitam dengan pensil ini 1.000. Oh, ini dengan sangat. Wah, ini juga.
Dikaitkan terus hasilnya 12,28 itu berapa? 336.000. Oke, sebelum Bapak kumpulkan, sekarang Bapak persilakan satu kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan di NKPD. Kelompok mana yang mau kira-kira? Oke, kelompok satu, coba kelompok satu. 3 orang saja boleh. 3 orang saja. Silakan. Yang lain coba diperhatikan bagaimana jawaban yang telah ditulis oleh teman. Kalau ada yang salah nanti boleh ditanyakan. Yang lain perhatikan. Perhatikan Bapak menulis. Kalau ada yang tidak sama jawabannya, boleh maju kelompok yang lain.
kaleng. Jika kalian membeli 4 kaleng dengan harga 28.000, berapa jumlah uang yang harus kalian keluarkan untuk membeli 12 kaleng? Diketahui 4 kaleng sama dengan 28.000. Ditanya berapa harga 12 kaleng? Penyelesaiannya adalah 4 kaleng per 12 kaleng sama dengan 28.000 per X. Kenapa dimisalkan dengan X? Karena harga 12 kaleng ini belum diketahui. 4 dikali X sama dengan 4X. 12 dikali 28.000 sama dengan 336.000. X sama dengan 336.000 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena di sininya 4X diubah jadi X dibagi 4. Kak. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan soal nomor 3, yaitu pernahkah kalian membeli minuman kaleng? Jika kalian membeli 4 kaleng dengan harga 28.000, berapa jumlah uang yang harus kalian keluarkan untuk membeli 12 kaleng? Diketahui 4 kaleng sama dengan 28.000. Yang ditanya apa? Penyelesaiannya adalah 4 kaleng per 12 kaleng sama dengan 28.000 per X. Dimisalkan dengan X karena 12 kaleng belum diketahui berapa jumlahnya. 4 dikali X sama dengan 4X. 12 dikali 28.000 sama dengan 336.000. X sama dengan 336.000 dibagi 4. X sama dengan 84.000. Jadi, harga 12 kaleng adalah 84.000 rupiah. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, mengapa 336.000 itu dibagi dengan 4? Karena di sini variabel 4X. Variabel X-nya adalah 4. Karena di sini udah dihilangkan 4-nya, dibagi kemari. Bisa diterima? Bisa. Ada lagi? Sedikit penjelasan 4, sehingga ketika tinggal X saja maka 336.000 dibagi dengan 4. Seandainya di 4 itu nilainya 2X misalnya, maka dibagi dengan 2. Nah sekarang coba dikumpulkan LKPD-nya. Kumpulkan sama kedua kelompok. Sudah? Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah. Jadi untuk menguji pemahaman kalian tentang arti perbandingan senilai, Bapak akan mengetes kalian dengan soal evaluasi. Ini dijawab per individu, jadi tidak boleh kompromi dengan kawan-kawan. Ya. Jawab sendiri-sendiri. Oke, sekarang untuk memberikan soal tesnya, tulis nama dan kelas.
Gimana cara saya? Tulis nama dan kelas. Oke, waktunya 2 menit lagi kita kumpul. Ya, selesaikan yang belum siap. Sudah? Sudah siap? Sudah, coba dikumpulkan. Coba semuanya kita kumpulkan. Sudah. Ya, sekarang kita mengambil kesimpulan, ya. Coba siapa satu orang yang mau ambil kesimpulan? Siapa? Coba Nurul. Kesimpulannya? Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pelajaran kali ini, dengan belajar tentang perbandingan senior, kita mengetahui bahwa perbandingan senior adalah kondisi perbandingan yang terjadi jika nilai pada komponen pertama naik, maka nilai pada komponen kedua juga akan naik. Oke, ada yang sambung? Coba satu lagi. Coba, oke. Untuk menyelesaikan perbandingan terlebih dahulu, diubah ke dalam bentuk variabel, kemudian menentukan nilainya dengan cara mengkali silang kedua per 4. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi perbandingan jadi setelah kita melakukan tes, sekarang kita mengambil kesimpulan, ya. Coba siapa satu orang yang mau ambil kesimpulan? Siapa? Coba Nurul. Kesimpulannya? Kesimpulan yang dapat kita
ambil pada pelajaran kali ini dengan belajar tentang perbandingan senior, kita mengetahui bahwa perbandingan senior adalah kondisi perbandingan yang terjadi jika nilai pada komponen pertama naik, maka nilai pada komponen kedua juga akan naik. Oke, ada yang mau sambung? Coba satu lagi. Coba, oke. Untuk menyelesaikan perbandingan terlebih dahulu, diubah ke dalam bentuk variabel, kemudian menentukan nilainya dengan cara membalik dengan ubah perubahan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi perbandingan senilai adalah perbandingan yang apabila besaran A bertambah maka besaran B juga bertambah. Begitu juga sebaliknya, apabila besaran A berkurang maka besaran B juga berkurang. Bagaimana perasaan hari ini ketika setelah belajar? Alhamdulillah. Bilang dulu. Oke, baiklah. Untuk minggu yang akan datang kita akan mempelajari materi aritmatika sosial. Ya. Di aritmatika sosial nanti kita akan mempelajari tentang jual beli, untung rugi, kemudian diskon dan lain-lain. Ya. Jadi cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekarang coba kita berselawat dulu.